kan karena mirip dengan oleh-oleh. Oleh. Saya orang Sasak asli yang pada sore hari ini akan menjadi pemandu Bapak-Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya atas nama semua warga masyarakat yang ada di dalam mengucapkan selamat sore dan selamat datang di kampung kami. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu rombongan dari Ngawi damai bersama kami di sini. Dan oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu ikut dengan saya sekarang. Siap. Kita ke arah sana Bapak Ibu. Jadi kita memasuki kampung wisata Kusasa Ende. Ya. Ini masjidnya bagus juga ini. Ya, kita masuk ke dalam. Kita lihat seperti ini rumahnya. Baunya ini ada bau kotoran sapi ya. Ya, seperti ini. Ini anak-anak menyambut kita. Luar biasa. Ya. Berdiri, duduk, ambil baju itu enggak apa-apa. Ya. Desa Wisata Sasak Ende. Desa. Boleh di sini Bapak yang teduh di tempat teduh. Mari Bapak-Bapak Ibu rombongan dari Ngawi. Saya jelok pakean. Oke, silakan Bu. Kita kumpul di sini dulu. Kita akan jelaskan tentang apa dan bagaimana sehingga kampung kami di sini dijadikan objek wisata. Oke. Mari Bapak-Bapak, Ibu. Kita kumpul di sini dulu biar semuanya dapat. Baik, kita boleh mulai ya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, jadi saya sebagai pemandu lokal saya akan jelaskan tentang apa dan bagaimana sehingga kampung kami di sini dijadikan objek wisata. Jadi sekarang ini Bapak-Bapak dan Ibu berada di kampung tradisional Sasak Ende. Jadi nama kampung kami di sini adalah Sasak Ende. Jadi Bapak Ibu bisa baca di situ. Jadi Sasak itu merupakan nama suku asli yang mendiami Pulau Lombok dan juga nama bahasa lokal yang kami gunakan di Lombok. Jadi tadi saya telah memperkenalkan bahasa kami, Yaske Dua Telu. Dan Ende adalah nama dari daerah ini dan Ende artinya pelindung. Jadi daerah ini yang masih melindungi atau melestarikan salah satu jenis rumah adat yang kami punya di Lombok. Jadi yang bisa ibu-ibu dan bapak-bapak lihat di sini adalah rumah adat. Nah, mengenai bangunan yang ada di depan kita ini, dari ini semua merupakan rumah adatnya dan ini masih dihuni sampai sekarang. Jadi bukan hanya untuk turis, tapi untuk dua-duanya, untuk turis sekaligus sebagai tempat tinggal yang sesungguhnya. Dan dalam bahasa Sasak, rumah adat ini kami namakan Balai Tani. Balai Tani, jadi balai berarti rumah dan tani adalah mata pencariannya. Karena semua penduduknya di sini adalah petani, maka rumahnya dinamakan Balai Tani. Dan sekarang buat kita boleh masuk ke dalam, berfoto di dalam, mendein kembe-kembe. Sekali lagi saya perkenalkan bahasa Sasak, mendein kembe-kembe alias no problem atau tidak apa-apa. Ya, tapi ketika kita masuk kita harus menundukkan kepala. Ya, karena rumahnya pendek. Ya, dan kependekan itu merupakan simbol dari penghormatan dan rendah hati. Soalnya kalau kita masuk tanpa menundukkan kepala nanti bisa-bisa kepala kedapok. Sekali lagi bahasa Sasak, kedapok alias keceduk. Iya. Atau kalau kita masuk tanpa memberi hormat nanti kita kena denda. Dan dendanya bukan bayar pakai uang, tapi kita akan benjol di kepala. Oleh karena itu kita harus menunduk. Baik Bapak Ibu, rombongan dari Ngawi. Nah, silakan Bapak Ibu boleh masuk, tapi hati-hati kepala jangan sampai benjol. Jadi itu yang lagi nonton adalah pemilik rumah ini. Tamu. Baik Bu, Bapak boleh masuk. Wah, metal, Pak. Ya, Bang, banyak metal. Permisi. Ya, oke. Mari, mungkin ada yang mau lihat bagian dalamnya, silakan hati-hati kepala. Boleh masuk, hati-hati kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ada apa-apa? Enggak apa-apa, nding kembe-kembe. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan lihat bagian dalam foto-foto. Nah, sambil ada yang ke dalam, sambil masih ada yang di luar, saya juga mau jelaskan tentang rumah ini ya. Jadi setiap rumah itu selalu terdiri dari 2 bagian atau 2 kamar. Jadi ada kamar dalamnya di mana sekarang. Oh iya, itu 2 masuk, kamar dan ya. Ini kamar luarnya. Oh ini 2 kamar Ini betul. kamar luarnya. Nah, Nah, kalau bagiannya khusus tempat tidur untuk wanita, sementara kamar luarnya khusus tempat tidur untuk. ya masuk saya tak Jadi keluar. mereka tidur bisa bu. Tetapi walaupun mereka tidur bisa, banyak yang tidak. Jadi mereka dilumpang di dalam ketika baru kawin. Ya, dan nanti setelah punya satu anak mereka mulai pisah. Tapi itu bukan berarti cukup 1 anak saja atau bisa untuk selamanya. Jadi kalau mereka mau anak lagi mereka buat di dalam. Jadi mereka tidur di atas angkat di kepalanya bu. Kepala jati. Anaknya berapa, Mbah? Oh, kuat. 4. 4. Tinggal sendiri, Mbah? Iya. Sekarang tinggal sendirian di rumah ini, tapi sebelum berenam sama 4 anak sama sang suami. Ada di bu, Mbak. Silakan. Metal. Ya, aduh, sekali lagi, Mbah. Ada di bu, ada di bu. Sip, Mbah, sip. Sekali lagi, oh ya. Sekali lagi. Wah, harus 2 kamar itu. Foto. Foto anu, foto. Lombok tuh anak. Lantai ini ya kita buat dari tanah liat dicampur kotoran sapi, Bapak Ibu. Sekali lagi. Ya. Ini lantai tanah liat dicampur kotoran sapi. Jadi sekali dalam seminggu kita mesti oles pakai kotoran itu sama air. Halus banget. Ya, soalnya nanti setelah minggu agar tetap ini ya. Nanti kita oles ini akan bagus. Sampai sapi tangguh loh. Ya, Jadi- kan kepalanya. Di sini untuk lantainya ini dibuat dari tanah Liat dicampur kotoran sapi. Jadinya seperti ini, Iya. seperti semen ya. Ya, jadi fungsi dari kotoran itu sebagai sebagai lem ya, Iya ya. berkah. Hati-hati, Iya, iya. hati-hati Bapak, hati-hati Bapak. Jadi kita lihat ini lantainya seperti ini adalah itu tadi dinaikin enggak apa-apa ya kuat. Enggak apa-apa. Enggak apa. Padahal itu adalah tanah liat yang dicampur dengan kotoran sapi. Oke, hati-hati Bapak Ibu kepalanya. Jadi kotoran sapi sebagai semennya. Luar biasa. Nanti kita lihat ya bagaimana cara pembuatannya. Hati-hati Bapak Ibu, banyak-banyak nunduknya. Ya. Sekolah yang laki udah sekolah, yang perempuan masih TK. Yang ini udah punya anak. Luar biasa. Yang itu sudah janda, yang ini janda. Lain masih Oh iya ya. 80. Subhanallah. Banyak janda ya. Luar biasa ya. Rahasianya apa, Mbak? Metal. Metal. Oh ya, rahasianya metal ya. Oh ya. Kalau atap Nggak pernah sakit. Ya. Nggak pernah Kita buat sakit. dari alang-alang, untuk alang-alang ini kita ganti Nggak pernah dalam sakit. 6 tahun. Enggak. Ya, dan sebelum 6 tahun tidak bocor. Ini atapnya Bapak dari alang-alang. Oke baik Bapak-Bapak dan Ibu, rombongan dari Ngawi yang sudah selesai foto-fotonya, kita lanjut perjalanan kita ke atas. Soalnya akan kita perlihatkan beberapa seni apa? Kalau nah, tadi ada ibu-ibu yang mau lihat bagaimana dapurnya. Dapurnya di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dapurnya di sini jadi satu rumah satu dapur. Ada yang masih masak pakai kayu bakar dan ada juga yang sudah pakai alat-alat modern. Dan yang tukang masaknya di sini biasanya yang perempuan. Soalnya kita di sini masih beranggapan bahwa apapun yang dimasak perempuan nanti rasanya akan lebih enak ketimbang yang dimasak laki-laki. Dan itu benar Bapak. Bapak tidak boleh masak. Kenapa? Bapak tidak boleh masak. Kalau Bapak masak kayaknya Enggak ada. masam ya soalnya. Oh, dapurnya. Ini dapurnya Bapak. Iya. Sama. Oh jadi kita satu keluarga. Ini
Oke, Bapak yang sudah foto dapurnya lagi di atas. kita ke atas ya di sana. Oke, nanti kita lanjutkan ke episode kedua ya.